Apakah sampun terlihat, dokter, untuk PPT-nya? Sudah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ilmiah referat saya dengan judul Peran Kecerdasan Buatan atau AI dalam membantu diagnosis penyakit skabies. Untuk bab satunya terdiri dari pendahuluan, yang mana untuk pendahuluan di sini berisi tentang pengertian dari skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh investasi tungau, yang mana untuk skabies ini memiliki gejala klinis pada penyakit skabies ini mirip dengan gejala penyakit kulit lainnya, sehingga masyarakat banyak yang kurang sadar tentang penyakit skabies sejak dini. Untuk sekarang ini, untuk teknologi saat ini, masyarakat mulai memanfaatkan kecerdasan AI dalam berbagai aspek, terutama termasuk di bidang kesehatan dalam membantu diagnosis penyakit kulit. Referat ini bertujuan untuk memberikan informasi dan juga pengetahuan terkait peran kecerdasan buatan atau AI dalam membantu diagnosis penyakit skabies, sehingga diharapkan dapat mendiagnosis skabies secara cepat dan tepat. Untuk bab 2 ini terdiri dari tinjauan pustaka, yang mana yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari skabies dan juga etiologinya. Untuk definisi dari skabies itu merupakan kondisi kulit yang timbul akibat investasi tungau yang cepat tersebar luas di berbagai negara. Skabies ini cenderung lebih umum terjadi di daerah beriklim dan juga dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Untuk etiologinya, skabies ini merupakan penyakit kulit pada manusia yang disebabkan oleh investasi parasit Sarcops scabies varrohominis. Untuk faktor resikonya bisa dilakukan dengan cara penularan dengan cara bersentuhan tangan langsung dengan penderita skabies. Yang kedua, bisa dengan lingkungan atau populasi rumah yang padat, seperti contohnya pondok pesantren, asrama, dan bisa dilihat dari daerah yang kumuh dan juga higien yang buruk. Untuk patogenesis dari skabies itu sendiri, yang pertama, tungau dewasa betina itu berjalan di atas permukaan kulit dengan kecepatan kira-kira 2,5 cm per menit sampai menemukan lokasi yang sesuai untuk membuat terowongan tungau. Tungau itu masuk ke dalam kulit dan membuat terowongan dengan permukaan yang sedikit terangkat dari kulit sehingga terlihat di permukaan kulit sebagai garis tipis yang berkelok-kelok dengan panjang dapat mencapai lebih dari 1 cm. Selanjutnya, setelah tungau itu masuk ke dalam kulit, kemudian warna terowongannya bervariasi tergantung pada lokasi, warna kulit, dan kebersihan pada penderita skabies. Selanjutnya, eh, tungau betina itu menggali terowongan terutama di waktu malam sambil meletakkan 2 sampai 3 kali telur setiap harinya sehingga menyebabkan timbulnya papul di permukaan kulit. Untuk penegakan diagnosis dari skabies ini, kita bisa melihat atau ditegakkan dengan cara yang pertama melakukan anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, dan yang ketiga pemeriksaan penunjang dibuat dengan menemukan 2 dari 4 tanda kardial sebagai berikut. Yang pertama itu bisa dilihat dari pruritus nokturnalnya, artinya gatal pada malam hari. Yang kedua, aktivitas Sarkops skabiesnya itu di dalam kulit itu kita lihat apakah dapat menyebabkan rasa gatal dan menimbulkan respon imunitas seluler dan humoral serta mampu meningkatkan dan baik di serum maupun di kulit. Selanjutnya diagnosis banding dari skabies itu yang pertama ada dermatitis atopi, yang mana untuk dermatitis atopi itu sendiri merupakan penyakit inflamasi kulit yang bermanifestasi sebagai ruam prurus koronis berulang yang mempengaruhi wajah pada bayi dan bagian gerak anggota badan pada anak-anak. Untuk yang urtikaria itu adalah merupakan penyakit inflamasi pada kulit akibat aktivasi dan degranulasi sel emas yang diikuti
produksi histamin dan mediator lain sehingga memicu aktivitas saraf sensorik, vasolidasi, dan ekstravasasi sel. Urtikaria ini umumnya hilang dalam 1-24 jam. Yang ketiga yaitu diagnosis bandingnya ada dermatitis kontak, yang mana definisi dari dermatitis kontak ini merupakan reaksi kulit yang terjadi berupa peradangan akut atau kronis yang disebabkan oleh kontak dengan bahan iritan dari luar atau alergen yang bersentuhan dengan kulit. Selanjutnya, bab 2 menjelaskan tentang selain skabies, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI. Definisi dari AI merupakan kecerdasan buatan yang berperilaku seperti manusia, bahkan mampu mengkopi kecerdasan manusia dan menyelesaikan berbagai tugas dan pekerjaan tertentu. AI ini memiliki beberapa domain, salah satunya yang sering digunakan dalam AI kesehatan adalah Convolution Neural Network atau CNN. Untuk klasifikasi dari AI ini sendiri ada 3 yang biasa digunakan di dunia kesehatan. Yang pertama di sini ada machine learning, yang mana definisi dari machine learning ini merupakan teknologi AI mempunyai kemampuan untuk belajar secara mandiri. Kemampuan tersebut tercipta lewat adanya akses dan pemanfaatan data. Jadi machine ini khusus memanfaatkan data yang sudah diolah. Terus yang kedua ini deep learning. Deep learning ini yaitu teknologi tercipta lewat adanya beberapa lapisan neural network. Contohnya pemanfaatan kerap dilakukan untuk pemrosesan data dalam jumlah yang besar, pengenalan suara, dan maupun image recognition. Yang ketiga yaitu adanya NLP, yaitu Natural Language Processing, yang mana NLP itu merupakan teknologi yang perancangannya bertujuan untuk memungkinkan mesin dalam memahami serta menginterpretasikan bahasa manusia. Selanjutnya, peran AI dalam dermatologi. Peran AI ini terdiri dari komponen AI utama dalam dermatologi adalah teledermatologi, yaitu yang pertama di mana kelainan kulit dapat dianalisis melalui pencitraannya. Yang kedua, perusahaan seperti Dermdected telah memainkan peran utama dalam menghadirkan AI. Dermatologis ini juga bisa digunakan oleh berbagai macam pelanggan yang memudahkan perawatan kulit, tetapi tidak memiliki sarana untuk bertemu dokter kulit secara langsung. Jadi cuman melalui gambar. Selanjutnya, peran AI dalam mendiagnosis skabies. Pengguna AI ini dalam diagnosis, prognosis, dan terapi telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. AI memiliki potensi mendukung dalam mendiagnosis lesi kulit dan sangat berperan penting pada pemeriksaan langsung pada perawatan primer dan juga sekunder. Dari beberapa uraian tersebut dibutuhkan alternatif teknologi AI dalam membantu diagnosis, penanganan lebih dini, serta keterbatasan jumlah tenaga dan perawatan medis, sehingga memudahkan tenaga medis dalam melakukan diagnosis secara lebih cepat dan memprediksi prognosisnya. Kesimpulannya dari referat ini yaitu yang pertama, skabies itu merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh investasi tungau. Beberapa faktor yang mempermudah penyebarannya, skabies ini meliputi kondisi hunian yang padat, keterbatasan akses air bersih seperti tadi kurangnya higien juga, dan berperilaku hidup yang tidak bersih, sehingga menjadi asrama, panti asuhan, dan pesantren sebagai tempat dengan risiko penularan yang sangat tinggi pada saat ini. Saat ini masyarakat juga kurang kesadaran serta pemanfaatan dini terhadap gejala awal skabies, mengakibatkan diagnosis skabies ini sering terlambat atau terabaikan. Dari beberapa uraian di atas itu dibutuhkan, karena sering terabaikan tadi, maka sering dibutuhkan alternatif teknologi AI dalam membantu diagnosis, penanganan lebih dini, serta keterbatasan jumlah tenaga dan perawatan medis, sehingga memudahkan tenaga medis dalam melakukan mendiagnosis secara lebih cepat dan prediksi prognosis. Penggunaan AI dalam diagnosis, prognosis, dan terapi telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga AI ini memiliki potensi mendukung dalam mendiagnosis lesi kulit dan sangat berperan pada pemeriksaan langsung pada perawatan primer dan juga sekunder.
Selanjutnya, untuk daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi ilmiah referat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter. Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arina untuk presentasinya. Nanti mungkin teman-temannya ada yang mau ditanyakan, silakan. Arina ada yang ditanyakan enggak? Eh, Insya Allah sampun mengerti dokter. Dari beberapa revisian pada saat itu, sampun jelas dokter. Jadi peran AI untuk diagnosa skabies itu untuk menggantikan dokter atau enggak? Sejauh ini, menurut saya yang di dokter, saya izin menjawab, tidak untuk digantikan secara permanen dokter, tetapi AI ini hanya membantu saja dalam mendiagnosis. Untuk lebih lanjutnya, kita wajib untuk datang ke dokter spesialis kulit secara langsung seperti itu dokter. Jadi kalau menurut saya kalau langsung langsung ke ke AI-nya itu tadi tidak signifikan dokter karena kalau di AI itu hanya berupa gambar yang mirip-mirip dokter diagnosisnya sehingga tidak tidak terdiagnosis lebih tepat dokter. Hanya membantu dokter, tidak menggantikan dokter secara permanen seperti itu. Oke, jadi intinya tidak menggantikan dokter, nggak usah kata-kata permanen. Memang tidak menggantikan seorang dokter. AI nanti kalau nggak paham, nanti dikira kalau sudah ada AI nggak perlu ke dokter. Bahasanya kayak gitu. Yang lain udah paham kan AI itu? Ya, aplikasi-aplikasi yang ada di HP itu kan sekarang semuanya menggunakan teknologi AI. Jadi AI itu mungkin ya nanti dibentuk aplikasi kayak misalkan detect suatu penyakit atau apa. Nah, tujuannya ada membantu AI ini dalam diagnosis skabies. Kita tahu bahwasanya skabies itu penyakit yang sering ditemukan. Kemarin aja buktinya ada yang ikut aku visite di ruangan ini enggak, ruangan isolasi enggak. Kemarin siapa itu yang pakai gaun di ruangan isolasi? Izin, Kamu Arina juga. ya dokter. Arina kan ikut juga itu yang bapak-bapak didiagnosa di dokter IGD aja diagnosanya dia dermatis atopi yang dikonsulkan pada saat itu cuma di perut sama tangan. Dokter umumnya nggak mau buka-buka mungkin atau nggak mau tanya lebih jauh mungkin malas. Ya pada saat diperiksa ditanya-tanya ternyata kan skabies memang di area perut, sela-sela jari tangan, di area inguinal, di area kelamin, di area semuanya yang memang tempat predilesi positif. Dari situ aja udah kelihatan. Bahkan dokter di kota pun loh dia nggak bisa mendiagnosa ya itu banyak faktor sih bisa dokternya malas bisa dokternya nggak paham atau nggak tahu diagnosis skabies atau memang gejala klinisnya yang mirip dengan yang lainnya mungkin kacau atau yang lainnya juga bisa. Nah, gara-gara itu yang kita tahu bahwasannya skabies itu ditemukan di manapun, terutama di Surabaya itu kan banyak asrama, banyak pondok. Yang notabene skabies itu adalah kompetensi dokter umum ya. Sebetulnya nggak perlu rujuk ke SPKK kalau kalian dokter umumnya udah paham dan tahu mendiagnosa dan bisa menerapi secara tuntas tanpa harus merujuk ke dokter SPKK sebetulnya kayak gitu. Nah, makanya itu dibutuhkan dibutuhkan sebuah aplikasi tool untuk bantuan dalam membantu diagnosa. Jadi bukan menggantikan dokter. Jadi biasanya aplikasi ini itu diperuntukkan untuk area-area yang terutama yang terpencil atau terjangkau di mana fasilitas kesehatannya kurang, tenaga kesehatannya kurang, sehingga nanti memanfaatkan mungkin misalkan kader posyandu atau kalau di apa ini asrama atau di pondok itu pembimbing mereka untuk kita ajari untuk mengenali
gejala awal skabies kayak gatal malam hari kan sudah bisa kita kenali. Kemudian kalau ada misalkan bintil-bintil, nanah-nanah di sela jari, itu juga salah satu. Kalau tinggal secara berkelompok, memang mereka ada di pondok sudah salah satu. Nah, menemukan tungau mereka kan nggak bisa menemukan. Kalau sudah ada kecurigaan gejala kardinal tadi, mereka bisa menggunakan aplikasi ini melihat dengan difoto terus nanti dimasukkan di aplikasinya itu berapa persen kemiripan atau ke arah skabies dengan ada kemiripan. Nah, itu pembimbing pondok atau kadernya itu bisa merujuk ke puskesmas terdekat, dokter, tujuannya itu, untuk membantu diagnosis kayak gitu. Kalau di kota-kota gimana, Dok? Di kota-kota yang mungkin sudah banyak SPKK-nya, mungkin mereka sudah ada fasilitas skin scraping, kemudian ada dermoskop, ya memang tidak bisa menggantikan mereka juga basicnya. Kayak gitu cara pembimbingan. Jadi sebuah teknologi itu memang tidak bisa menggantikan seorang dokter, tapi bisa membantu dalam hal-hal tertentu juga gitu. Makanya kontroversinya juga banyak tentang AI. Enggak semuanya apa ini bisa menggantikan 100%. Nah, tujuannya untuk mengetahui ini, Arina membuat ini bagaimana membantunya ke depannya ya memang butuh penelitian lebih banyak. Basicnya itu kan beberapa data itu kan yang didapatkan penelitian-penelitian di luar negeri, di Indonesia sendiri itu belum ada data terkait penegakan diagnosis berapa akurasinya. Kalau untuk mengetes benar enggak ini akurasi deteksi skabies dengan menggunakan AI, dengan menggunakan misalkan kerokan pada kulitnya yang menemukan. Karena kita tahu pemeriksaan kerokan itu pertama dia invasif mungkin pada anak-anak mengganggu. Yang kedua nggak semua orang lihai mengambil kerokan terus menemukan tungau. Kemudian yang kedua nggak semua fasilitas puskesmas atau apa itu vaskes-vaskes itu ada pemeriksaan itu. Kemudian yang kedua dermoskop untuk melihat juga kadang nggak semua vaskes terutama puskesmas malah nggak ada. RSI aja nggak punya dermoskop kayak gitu. Jadi ya hanya toolnya itu bisa menggunakan skin scraping. Nah, dengan alat bantu AI yang dalam bentuk aplikasi, mereka setidaknya bisa mencekrek yang gampang. Nanti didetek kayak processingnya baru dinilai seberapa mirip. Nah, untuk aplikasinya ya memang nanti bicara tentang IT kayak gitu itu bukan bagian dari kita. Yang penting kita tahu bahwasanya ke depannya AI itu juga bisa membantu dalam mendiagnosa suatu penyakit yang nggak hanya skabies ya banyak ya apa ini membedakan tumor jinak, tumor ganas juga bisa dilaporkan banyak bahkan pada beberapa departemen itu dia bisa mendetek kelainan apa ya kelainan bawaan atau apa dari ekokardiogram. Kalau aku sih kalau sudah dibandingkan alat canggih gitu kayaknya agak susah kayak gitu. Jadi nggak bisa menggantikan kayak gitu. Tetap alat diagnostik yang utama itu tetap lebih ada. Cuma mungkin dipakai sebagai berbarengan atau ajuvan tambahan itu mungkin bisa. Jadi kayak gitu. Yang lain paham? Ada yang bertanya? Yang lain ada bertanya? Virus ada yang bertanya? Enggak, dokter. Saya mungkin izin bertanya. Mungkin teori apa yang mendasari dari penggunaan AI dalam membantu diagnosis pada skabies ini? Oke. Arina bisa menjawab? Oke, dokter, saya izin untuk menjawab nih, dokter. Oke. Dari beberapa yang sudah saya baca untuk teori apa yang mendasari penggunaan AI untuk pertanyaan dari virus tadi. Jadi, untuk teori yang mendasari penggunaan AI dalam diagnosis medis itu, yang pertama berdasarkan klasifikasinya tadi, itu ada tiga. Yang pertama itu ada, sebentar, saya membuka slide-nya terlebih dahulu.
teori apa yang mendasari penggunaan AI. Yang pertama kita melihat dari machine learning-nya terlebih dahulu. Kita lihat sistem belajar dari datanya ini dan juga bisa menggali dari pola pola dari mesin AI-nya itu sendiri. Yang kedua, kita bisa melihat dari deep learning-nya digunakan dalam klasifikasi citra medis. Yang ketiga, kita bisa melihat meniru struktur jaringan saraf biologisnya untuk pengambilan keputusan apakah benar AI ini secara gambarnya itu apakah benar diagnosisnya ini atau tidak. Terus yang selanjutnya kita bisa menggunakan Bayes decision theory yang mana digunakan untuk menghitung probability penyakit berdasarkan fitur risk klinisnya. Jadi menurut saya, teorinya itu dilihat dari klasifikasi AI-nya, dok. Mungkin sejauh ini apakah jelas, Virus? Cukup jelas. Terima kasih. Beneran tak jelas ta, virus. Pertanyaannya teori yang mendasari dalam mendiagnosis AI bisa mendiagnosa suatu skabies gitu. Atau mendiagnosa suatu penyakit. Pertanyaannya apa tadi? Mendiagnosa suatu penyakit atau mendiagnosa skabies? Lebih spesifiknya ke skabies, dokter. Oke, jadi kalau ditanya tentang teori yang dijelaskan dari Arina tadi benar, tapi itu dalam sisi IT ya. Kalau dari sisi IT nggak usah bingung-bingung ngapain kita mikirin IT. IT kan ada orang yang megang, basicnya secara umumnya gitu. Jadi kalian belajar tuh nggak usah rempong-rempong yang bukan bagian kalian kalian pelajari. Jadi memang yang disebutkan itu adalah bagian dari AI sebetulnya, pembagian bukan teori ya basicnya. Saya skip aku 5 menit ya. Halo? Iya, dokter. Oke. Jadi yang kamu jelaskan itu adalah tadi bagian dari pembagian dari AI. AI, bukan teori yang mendasari untuk ini. Jadi mesin AI itu ya pembagian secara garis besarnya itu, tapi itu bukan digunakan untuk diagnosa, banyak banyak faktor basicnya. Jadi itu adalah isi dari AI itu ada machine learning tadi, deep learning nanti banyak bagian itu bagiannya orang AI. Kalau kamu belajar juga nggak akan paham, kecuali kalau kamu mendalami AI. Nah, basicnya kalau kita tahu bagaimana kok bisa mengatakan AI itu bisa mendiagnosis skabies ya tentunya dari beberapa literatur penelitian yang sudah dilakukan. Itu dasarnya. Karena suatu ilmu, suatu apa itu perkembangan apa ini perubahan ilmu itu bisa didapatkan ya dengan adanya penelitian. Biasanya secara kayak gitu. Nah, semakin banyak penelitian yang digunakan ya semakin kuat dasar itu. Nah, kalau misalkan kita bisa mengatakan, oh ini bisa menjauh, nah mana buktinya? Kayak gitu. Atau enggak, oh obat ini bisa digunakan untuk mengobati ini, misalkan herbal. Mana buktinya? Namanya orang medis, dokter tentunya ya kita harus berdasarkan berdasarkan suatu penelitian dari jurnal-jurnal yang sudah terbit. Nah, makanya itu ke depannya AI itu masih sangat berkembang dalam diagnosis penyakit terutama pada kulit karena kita tahu kulit itu sebagian besar itu melalui visual. Ingat ya, visual, gambaran klinis makanya
tak ajari kalian tuh mengenali efloresensi, karena sebetulnya dasar dari dokter kulit tuh hanya di bagian mata. Efloresensi visual. Makanya dulu yang paling meng-ACC pemeriksaan pada waktu zaman Covid, telemedicine itu kan hanya kulit yang cepat meng-ACC karena hanya butuh melihat kayak gitu. Kalau yang kayak penyakit dalam harus inspeksi, palpasi, perkusi, oscillation kan nggak bisa telemedicine, ataupun bahkan bedah ataupun obsgyn kan nggak bisa. Nah kulit itu kita bisa melakukan pemeriksaan dari jarak jauh lah. Telemedicine itu juga bagian dari AI basicnya kayak gitu. Jadi kalau untuk teori yang mendasarinya ya memang sudah terbukti dari beberapa jurnal. Nah di Indonesia sendiri bagaimana? Ya memang di Indonesia penelitiannya masih kurang, sehingga ya makanya Arinya tak suruh menulis, salah satunya menulis suatu referat ini yang kedepannya mungkin kalau ada yang tertarik melakukan penelitian ya bisa menggunakan metode ini dalam mendiagnosa skabies. Misalkan nanti diagnosa di pondok mana dengan menggunakan aplikasi ini kayak gitu. Aplikasi itu bagian dari AI. Jadi kayak gitu. Paham, Virus? Oke, paham dokter. Ada yang masih mau bertanya? Mohon izin bertanya, dokter. Sama Oke. Arina, gini, untuk mendiagnosis KB sendiri, apakah ada perbedaan secara diagnosis secara konvensional dan diagnosis secara menggunakan AI? Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Terima kasih. Baik, saya izin untuk eh, menjawab pertanyaan dari Mbak Mirna. Jadi, apa cara AI itu mendiagnosis KBS sama dengan cara diagnosis konvensional itu tadi? Mungkin bisa diulang lagi, Mbak. Apakah cara AI mendiagnosis KBS dan cara konvensional mendiagnosis KBS itu sama? Baik, saya izin menjawab. Jadi, untuk cara AI itu mendiagnosis KBS itu tidak sama. Jawabannya adalah tidak. Karena cara AI mendiagnosis KBS itu berbeda dengan diagnosis yang konvensional. Terus kita lihat berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjangnya itu tadi kita perkuat di anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Terus eh, ya, kita bisa menggunakan cara yang pertama, anamnesisnya itu tadi, kita bisa tanya jawab tentang gejala seperti apakah terjadi gatal hebat terutama pada malam hari, apakah kontak dengan orang yang juga gatal, terus juga kita lihat bagian lokasi awal lesinya itu, kita lihat di bagian sela-sela jarinya, pergelangan tangan, lipatan siku, kita bisa lihat di pinggangnya, juga di bokongnya. Untuk pemeriksaan fisiknya, kita bisa melihat adanya burau atau terowongan kecil di kulit yang sudah saya jelaskan tadi di bagian patogenesisnya itu tadi. Terus untuk yang ketiga, kita bisa melihat pemeriksaan penunjangnya jika perlu. Jadi jawabannya dari pertanyaan Mbak Mirna itu adalah tidak sama dengan cara mendiagnosis AI sama konvensional seperti itu. Kalau AI bagaimana, Arina? Kalau AI kita bisa sejauh ini setauku kemarin berdasarkan literaturnya saya membacanya itu kita bisa contohnya kita gatal-gatal ya di bagian tangan itu tadi. Kita bisa menggunakan AI itu dengan cara memfotonya, lalu secara 5 menit itu tadi, maka di AI-nya muncul untuk gejala-gejala serta diagnosisnya itu apa. Tapi untuk yang konvensional itu tadi, kita bisa melihat dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, sama penunjangnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, yang dimaksud tadi cara mendiagnosa AI dengan cara mendiagnosa konvensional.
Ya tentunya AI itu tidak bisa berdiri sendiri. Tadi mungkin jawabannya Arina udah oke, cuma kurang pas ya. AI itu tidak bisa difoto tok langsung keluar gejala-gejala, nggak bisa ya Arina. Jadi itu adalah hanya sebuah mesin. Jadi foto keluar gejala tuh nggak bisa. Jadi foto itu akan dibandingkan dengan foto-foto yang sudah tersimpan di dalam aplikasi AI itu sebagai dataset mereka. Jadi itu adalah bagian dari nanti orang IT itu sebelum menggunakan aplikasi ini ke pasien, dia itu sudah mengajari, ibaratnya aplikasinya itu udah diajari, dia itu udah dikasih foto-foto yang ini loh, yang diagnosa skabies, ini loh diagnosa peniru skabies kayak dermatitis. Setelah mereka di save jadi dataset, mereka itu diajari lagi training data namanya, diajari data, ada difotokan, dicoba beberapa kali coba sampai menemukan yang sesuai. Nah, menemukan yang sesuai ini kemiripannya ini menjadi skabies, itu disimpan datanya sebagai dataset di dalam aplikasi AI. Nah, sewaktu-waktu data itu dipakai dicekrekkan ke pasien, itu aplikasinya itu sudah karena datanya memorinya udah banyak, ibarat kamu sudah belajar banyak, ada yang bertanya kamu sudah langsung bisa menjawab, begitupun aplikasi kayak gitu. Jadi hanya yang dilihat kemiripan diagnosa, dia tidak akan memunculkan oh ini gejala ini, enggak, tapi di aplikasi itu akan ditulis nama Arina, umur, keluhan, gatal mata malam hari tetap dicentreng, lokasi tetap tetap kayak gitu. Jadi tetap itu adalah sebagai alat bantu yang sebagai apa ini penunjang. Jadi tetap kamu melakukan anamnesis, tetap melakukan pemeriksaan fisik. Jadi bukan langsung satunya ini enggak. Begitupun tadi yang saya bilang pendamping pendamping apa ini santri atau kader posyandu, dia juga tetap kita ajari gejala skabies tuh ini gatal malam hari, nanti ditanyakan ya, kemudian ada bintil di area selangkangan, di area ini nanti juga sambil mereka kita kasih contoh atau dilihatkan foto klinis yang sesuai pada buku atau textbook kayak gitu, mereka juga akan tahu. Nah, dari setelah mereka tanya, oh ini mungkin kecurigaan. Nah, mereka kan nggak bisa mendiagnosa karena mereka bukan tenaga medis. Makanya mereka suruh melihatkan atau memfoto dengan menggunakan aplikasi AI. Dan kalau dia melihat, oh kemiripannya 75% dari mereka harus menulis coretan atau tulisan merujuk ke dokter. Jadi kayak gitu loh, bukan AI itu mendiagnosa nanti memunculkan gejala, enggak. Nah, kalau secara konvensional mendiagnosa, ya tetap dari anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang. Penunjangnya itu yang menggunakan skin scraping, dikerok, menemukan tungau, kayak gitu. Cuma penunjangnya itu yang sering kita lakukan, pasti semua tindakan tuh pasti ada plus minusnya. Minusnya dia invasif. Kalau kamu gak bisa ngerok-ngerok anak kecil kan, dia nangis, kemudian nggak dapat, dan lain sebagainya. Jadinya diagnosa selama ini dari skabies kebanyakan itu dari hanya anamnesis dan pemeriksaan fisik gitu loh. Paham di sini? Paham, dokter. Paham, dokter. AI tidak bisa menggantikan seorang dokter, tidak bisa. Teknologi itu tidak bisa menggantikan, tapi dia bisa bekerja berjalan bersama-sama yang membantu. Nah, apakah bisa menggantikan pemeriksaan konvensional? Belum tentu. Jawabannya kayak gitu karena masih butuh penelitian lebih lanjut. Mungkin ke depannya ya ini namanya suatu perkembangan yang bisa jadi dia bisa memikirkan dari skin scraping tadi, kerok-kerok. Jadi kita sudah nggak perlu kerok-kerok mungkin ya kayak gitu. Atau mungkin nanti bisa berbarengan dengan dermoskop. Dermoskop itu kan siapa yang pernah lihat dermoskop Bu? Di RSI kapan hari? Ada? Belum. Belum, dokter. Belum. Dermoskop itu kan sama kayak foto, kayak loop, tapi dia melihat juga dari gambaran visual, gambaran foto kayak gitu. Nah, bedanya ini aplikasi, ini foto, jadi kayak gitu. Paham di sini? Paham, dokter. Oke, masih ada yang mau bertanya?
Masih ada yang bertanya? Sudah nggak ada? Arina, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Enggak dokter, saya izin bertanya dokter. Untuk PPT sama makalahnya ini di print nggak dokter pada saat hari Senin Nggak usah, dikumpulkan? PPT-nya nggak usah di print. Baik dokter. Terus untuk artikelnya itu dokter yang mau diupload di Ya, jurnal, nanti aja. baik dokter. Oke. Arina, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada dokter. Oke. Arina berarti udah selangkah lebih maju ya, bisa membuat referat yang notabene terkait perkembangan teknologi. Susah nggak topiknya menurut Arina? eh Jujur sih dokter, saya sejauh ini tidak pernah menggunakan AI. Tapi pada saat sama Masa kamu dokter, nggak pernah menggunakan AI? tidak pernah dokter. Kamu pegang HP, aplikasi yang memutihkan wajah, aplikasi apa Enggak itu ya dokter. AI, bagian Enggak. AI. Maksud saya Zaman itu yang sekarang tidak kan, ada. enggak dokter kan, kan ada maksud saya yang sekarang kayak Meta WA seperti itu dokter. Kalau misal diketik itu langsung ada Oh, kalau itu jawabannya. aku juga nggak tahu, aku nggak pernah pakai. Ya, kan ada siapa Arina Syukur, kamu ketik itu kan sekarang ada kayak gitu di WA. Enggak dokter. Jadi saya Itu jadi sejauh ini belum pernah menggunakan AI yang eh, ada di WA atau di Google seperti itu dokter. Tapi pada saat dokter memilih judul AI ini, saya eh, se- awalnya bingung dokter, tapi saya mencoba untuk membaca-baca berbagai penelitian dan juga literaturnya. Saya paham dokter sejauh ini tentang AI itu sendiri. oke, karena kedepannya tuh ya perkembangan dari teknologi itu pasti akan pesat. Buktinya orang sekarang, kamu sekarang kalau nggak pegang HP bingung nggak? Sekarang Bingung dokter. bingung, lebih lebih enak ketinggalan HP atau ketinggalan dompet. Iya dokter. Oke, dok. Kan ketinggalan dompet karena kamu sekarang udah bisa membayar apapun dari HP. Asalkan itunya ada itu kan, ada internet kan basicnya. Kayak gitu. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya cukupi sampai di sini. Terima kasih Arina untuk referatnya dan sudah menulis dengan baik. Terima kasih teman-temannya karena udah atensi untuk memperhatikan. Saya cukupi sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter.
Rika matiin dulu recordnya.